Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini membahas terkait korelasi dengan menggunakan person product moment atau sering juga disebut sebagai korelasi person. Apa saja yang dipelajari dalam korelasi? Korelasi dipakai untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Contoh, ada hubungan tinggi badan dengan berat badan. Apakah semakin tinggi seseorang diiringi juga dengan semakin berat pada badannya? Atau sebaliknya, semakin tinggi seseorang justru membuat berat badannya semakin turun? Contoh kedua, hubungan antara biaya promosi dengan penjualan barang. Dan yang ketiga, hubungan antara prestasi belajar dalam mata kuliah statistik dengan prestasi belajar mata kuliah matematika. Ada banyak jenis dari korelasi, diantaranya berdasarkan pengujian statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Korelasi dalam pengujian statistika parametrik ada person product moment, sementara untuk pengujian dengan menggunakan korelasi non-parametrik diantaranya ada Spearman, ada Kendall-Tau, dan lain sebagainya. Tentang kapan kita menggunakan statistika parametrik dan non-parametrik akan kita bahas dalam video selanjutnya. Video ini kita akan berfokus pada korelasi person. Berdasarkan sifatnya, ada 3 sifat dari korelasi, diantaranya korelasi positif atau korelasi yang searah, korelasi negatif atau sering juga disebut sebagai korelasi yang terbalik, dan yang terakhir tidak berkorelasi. Kalau kita ambil contoh di atas tadi, apabila semakin tinggi seseorang diiringi juga dengan semakin berat pada badannya, maka ini termasuk korelasi yang positif atau searah. Sebaliknya, jika semakin tinggi seseorang justru membuat berat badannya seseorang itu turun, maka hubungan tinggi badan dan berat badan berkorelasi negatif atau terbalik. Dan jika semakin tinggi seseorang tidak diiringi dengan perubahan pada berat badannya, maka hubungan tinggi badan dan berat badan itu tidak saling berkorelasi. Dalam korelasi ada istilah koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Berdasarkan sifat dari korelasi di atas, kita bisa melihat korelasi itu searah atau positif, terbalik atau negatif, atau tidak saling berkorelasi dengan diagram pencar atau scatter plot. Di sini, semakin tinggi dari variabel X maka juga diiringi dengan tingginya variabel X, sehingga ini korelasinya adalah korelasi yang positif. Sementara itu, semakin tinggi dari nilai X tetapi di korelasi negatif justru akan membuat nilai Y itu akan semakin turun. Ini untuk sifat dari korelasi yang negatif. Sementara itu, jika dua variabel, misalkan variabel X dan Y itu tidak menunjukkan hubungan yang linear seperti pada gambar ini, maka dua variabel itu tidak saling berkorelasi. Lalu mengapa korelasi masih dibutuhkan? Karena ketika kita melihat hubungan antara variabel kuantitatif dengan menggunakan scatter plot, maka mungkin saja kesimpulan yang kita ambil itu subjektif. Selain itu, jika kita melakukan perbandingan terkait dengan keeratan hubungan antar variabel kuantitatif, hal itu akan sulit untuk dibandingkan karena tidak ada ukuran yang pasti. Berikut ini ada kategori tingkat hubungan yang dibuat untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Contohnya, jika nilai koefisien dari korelasi antara tinggi badan dan berat badan yaitu antara 0 sampai 0,2, maka termasuk hubungan yang masuk kategori searah tetapi sangat lemah. Atau jika nilai koefisien antara 0,81 sampai 0,99, maka kategorinya yaitu hubungan yang searah dan sangat kuat. Jika suatu koefisien korelasi itu bernilai negatif, maka hubungan antara variabel itu adalah terbalik. Kemudian, kita dapat juga melakukan pengujian hipotesis koefisien korelasi untuk memastikan apakah secara statistik memang antar variabel itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Kita mulai dulu bagaimana cara merumuskan hipotesis dalam hipotesis korelasi yang terbagi menjadi 3, yaitu hipotesis satu arah,
yaitu arah kanan dan kiri, kemudian hipotesis dua arah. Kita mulai dari hipotesis satu arah, yaitu arah kanan. Untuk H0-nya, tidak ada korelasi negatif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain, di mana hal ini bisa dinotasikan dengan rho yang kurang dari sama dengan 0. Sementara itu H1-nya terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain dengan notasi matematiknya yaitu rho yang lebih dari 0. Kemudian kita lanjutkan ke hipotesis satu arah, yaitu arah kiri. Dengan H0-nya tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain dengan notasi matematiknya yaitu rho yang lebih besar dari sama dengan 0. Dengan H1-nya terdapat korelasi negatif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain dengan notasi matematiknya yaitu rho kurang dari 0. Dan yang terakhir yang paling sering dipakai yaitu hipotesis dua arah. Dengan H0-nya tidak ada korelasi signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain dengan notasi matematiknya bisa kita pakai dengan rho sama dengan 0. H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara variabel satu dengan variabel yang lain dengan notasi matematiknya yaitu rho tidak sama dengan 0. Kita dapat menghitung nilai koefisien korelasi dengan korelasi Pearson menggunakan formula sebagai berikut. Di sini X dan Y mewakili antara variabel X dan Y. Kemudian R kecil di sini merupakan nilai dari koefisien korelasi. Berdasarkan koefisien korelasi dengan Pearson di atas, kita akan menguji apakah hubungan antar variabel kuantitatif itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak dengan pengujian hipotesis. Ada dua cara pengujian hipotesis korelasi Pearson. Pertama, membandingkan nilai dalam tabel R product moment berikut dengan taraf signifikansinya dengan nilai koefisien korelasi Pearson. Penjelasan dan penerapannya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Kemudian cara kedua yaitu dengan menggunakan uji T yang akan kita bahas selanjutnya dalam video ini. Pengujian hipotesis korelasi Pearson menggunakan uji T, di mana uji statistiknya berdasarkan T hitung yang sama dengan R atau nilai koefisien korelasi yang dikalikan dengan akar N-2 kemudian dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat atau nilai kuadrat dari koefisien korelasi. Karena pengujian di atas menggunakan uji T sehingga berdasarkan arah hipotesisnya maka letak daerah kritisnya dalam pengujian hipotesis korelasi Pearson adalah sebagai berikut, yaitu untuk yang dua arah daerah kritisnya terletak pada T yang kurang dari min T alfa per 2 atau T yang lebih besar dari T alfa per 2. Jika dari hipotesisnya menggunakan hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kanan, maka letak daerah kritisnya terletak pada T yang lebih besar dari T alfa. Kemudian jika hipotesisnya menggunakan hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kiri, maka letak daerah kritisnya terletak pada T yang kurang dari min T alfa. Contoh kasus, misalkan kita ingin mengetahui korelasi antara tinggi badan dengan berat badan. Berdasarkan pengambilan sampel yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data itu, ujilah menggunakan uji hipotesis korelasi Pearson dua arah. Apakah data tersebut memiliki korelasi yang signifikan, yaitu antara tinggi badan dengan berat badan dengan alfa sebesar 5%. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk proses perhitungannya, terlebih dahulu kita akan menyusun suatu tabel, di mana tabel ini kita gunakan untuk mempermudah perhitungan rumus dari koefisien korelasi Pearson, yaitu ada XY yaitu perkalian antara X dengan Y, kemudian ada X kuadrat yaitu kuadrat dari variabel X, dan yang ketiga ada Y kuadrat yaitu kuadrat dari variabel Y. Kemudian dari semua itu nanti akan kita jumlahkan. Yang pertama ada sigma X yang sebesar 68, kemudian sigma Y sebesar 112, sigma XY yaitu 1292, sigma X kuadrat yaitu 786 atau 786, kemudian sigma Y kuadrat yang diperoleh hasilnya yaitu 2128. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai koefisien korelasi Pearson dengan formula sebagai berikut, di mana setiap komponen dari rumus ini telah kita hitung dalam tabel di atas tadi.
Yang pertama ada N yang mewakili jumlah sampelnya sebesar 6. Kemudian ada sigma XY, yaitu berdasarkan tabel di atas tadi jumlahnya yaitu 1292. Kemudian sigma X 68, sigma Y 112. Kemudian ada lagi sigma X kuadrat berdasarkan tabel di atas tadi yaitu 786. Kemudian sigma Y kuadrat yaitu 2128. Kemudian jika kita hitung dari perhitungan ini, hasilnya kita peroleh nilai koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,947. Memasuki ke hipotesis, di mana hipotesis yang sesuai berdasarkan soal di atas yaitu hipotesis dua arah dengan H0-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara tinggi badan seseorang dengan berat badannya yang bisa disimbolkan dengan rho sama dengan 0. Kemudian H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara tinggi badan dengan berat badan seseorang yang juga bisa disimbolkan dengan rho tidak sama dengan 0. Kemudian taraf signifikansi yang digunakan dalam contoh kasus ini yaitu menggunakan alfa sebesar 5%. Langkah selanjutnya yaitu menentukan letak daerah kritisnya berdasarkan informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu jumlah sampel yang kita pakai ada 6. Kemudian V atau DF yang merupakan derajat bebas yang kita pakai dalam kasus ini dengan N-2 kita peroleh yaitu derajat bebasnya adalah 4. Kemudian taraf signifikansi yang kita pakai yaitu sebesar 5%. Kemudian dari informasi ini kita akan menentukan letak daerah kritisnya berdasarkan hipotesisnya yaitu hipotesis dua arah dengan pengujian uji T, sehingga kita peroleh T yang kurang dari min T alfa per 2 atau T yang lebih besar dari T alfa per 2. Dengan T alfa per 2, jika kita cari dari tabel T, kita peroleh yaitu 2,776, sehingga letak daerah kritisnya terletak pada T yang kurang dari min 2,776 atau T yang lebih besar dari 2,776. Selanjutnya, setelah kita mencari letak daerah kritisnya, yaitu kita cari uji statistiknya menggunakan uji T dengan T hitungnya yang kita peroleh yaitu R yang dikalikan dengan akar N-2 dibagi dengan akar dari 1 min R kuadrat dengan R yang merupakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang kita peroleh dari perhitungan di atas yaitu sebesar 0,947 dengan N sebesar 6, maka kita peroleh T hitung sebesar 5,918. Berdasarkan nilai T hitung sebesar 5,918 pada letak daerah kritisnya, maka kita putuskan bahwa terima H1 dan tolak H0. Hal ini disebabkan karena nilai T hitung sebesar 5,918 terletak pada daerah kritisnya atau lebih besar dari 2,776, di mana hal itu T hitung sebesar 5,918 terletak pada warna merah di sini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini yaitu nilai koefisien korelasi sebesar 0,947, artinya kedua variabel itu memiliki korelasi yang searah dan positif. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat korelasi signifikan antara tinggi badan seseorang dengan berat badannya dengan koefisien korelasi sebesar 0,947. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.